Sementara itu pemirsa, kasus pagar laut ilegal di Tangerang masih dalam proses penyidikan. Barreskrim Polri pun telah memeriksa 44 saksi termasuk Kepala Desa Kohod Arsin yang kini masih dicari keberadaannya. Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohod ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Tak hanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam. Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohod kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dari penggeledahan kantor Ditjen Migas SDM oleh Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia kini menonaktifkan Dirjen Migas Ahmad Mutasyar dari jabatannya. Hal ini dibenarkan Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung. Yulio juga menegaskan pihaknya tengah melakukan evaluasi internal. Kami mengikuti proses hukum yang berlaku dengan adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Ya tentu ini ada subjek-subjek yang dilakukan pemeriksaan. Ya tentu kita akan mematuhi dan juga akan sangat kooperatif dengan proses hukum yang ada. Di Migas ini kita lagi evaluasi internal. Ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Penonaktifan itu kapan kemarin sore. Kemarin sore sudah dinonaktifkan. Sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan di kantor Ditjen Migas SDM. Barang bukti berupa 5 dus dokumen hingga belasan ponsel. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018 hingga 2023.